Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore The Karyadi Channel. Kita hari ini mau kerjasama dengan Nusantara Caruban Nusantara, sebetulnya yang benar ya. Kita mau collab begitu ya, mau bekerjasama untuk wawancara khusus dengan Mas Nurjaman. Muhammad Nurjaman adalah seorang lelaki Cirebon, jelas mah. Jadi lelaki Cirebon yang sekarang banyak bergerak di Jakarta. Dia sebagai komandan Densus 99 GP Ansor, juga sebagai ketua GP Ansor, wakil ketua ya GP Ansor, dan masih banyak lagi. Kita saat ini berada di studio miliknya. Jadi ini bukan studio saya hanya kebetulan numpang saja sekarang ini, hari ini. Kita akan bicara banyak soal Densus 99, soal radikalisme yang katanya Cirebon itu zona merah dan seterusnya, dan masih banyak lagi. Selamat sore, Bung Nurjaman. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua. Kita mulai saja, Mas Nurjaman ya. Ya. Dari yang sederhana sebetulnya. Ini saya mau masuk langsung ke soal Cirebon ya. Ya. Cirebon itu dikatakan sebagai zona merah. Betul. Radikalisme. Betul. Itu sesuatu yang menghentak waktu di pemerintahan awal ya. Ya. Cirebon kok bisa zona merah gitu kan? Ya. Sementara daerah Bekasi, Bogor dan lain sebagainya sebagai penyangga ibu kota ya zona merah juga. Tapi ya. Cirebon semacam ya sudah agak pinggiran gitu dari Jakarta, udah ya. jauh. Kenapa ini zona merah? Apa yang menyebabkan Cirebon disebut zona merah? Ya, Cirebon dikatakan sebagai zona merah karena hampir seluruh kegiatan teroris, peledakan bom bunuh diri maupun penyerangan dan lain-lain itu selalu melibatkan orang yang ada di wilayah Cirebon. Mulai dari bom Bali 2 misalnya, ada pelaku bom bunuh diri namanya Salik Firdos, itu adalah orang Majalengka yang kebetulan tinggal di Cirebon dan mengajar di salah satu pesantren di Cirebon. Kemudian beberapa kejadian terorisme, bahkan yang terakhir misalnya bom Tamrin ya. Juga melibatkan orang Cirebon dan penangkapan cukup banyak. Bom Tamrin itu yang Cilimus ya kalau nggak salah. Enggak, bom Tamrin itu yang 2016 itu yang awal itu siapa namanya? Saya lupa namanya, tapi dia dari daerah Jamblang. Oh iya. Kalau Cilimus itu namanya Ibrahim itu ya. Floris di Ritz-Carlton dan bom itu di Ritz-Carlton dan Marriott di Kuningan, Jakarta. Jadi hampir seluruh kegiatan terorisme di Indonesia selalu melibatkan teroris orang Cirebon dan orang-orang Cirebon yang ada di sekitar Cirebon. Nah inilah yang kemudian kenapa Cirebon itu zona merah. Artinya mungkin awalnya adalah orang-orang yang direkrut ya, orang-orang Cirebon yang direkrut, kemudian atau orang-orang luar daerah yang tinggal di Cirebon, tetapi kemudian karena Cirebon ini selalu nampak, artinya di sini memang di Cirebon ini menjadi basis bukan hanya rekrutmen, tetapi juga kaderisasi kelompok teror. Nah ini zona merah menurut kami makanya. Bukannya karena mereka mengebom ya, melakukan bom bunuh diri atau ya mengebom lah di luar daerah, apakah mereka juga menumbuhkan benih-benihnya di Cirebon itu? Ya, jelas menumbuhkan, bahkan menjadi tempat pelatihan, rekrutmen, ideologisasi. Oh, ada tempat pelatihannya? Oh, ada. Saya nggak mungkin mengungkapnya kan di sini. Tapi kita mengetahui ada beberapa tempat pelatihannya, kemudian ada tempat ideologisasinya, penggodogan menjadi kadernya. Termasuk misalnya di Cirebon juga ada peledakan bom kan. Ya, itu. Setelah itu baru saya percaya bahwa di Cirebon zona merah gitu kan. Betul. Waktu di Polres itu gimana? Betul. Itu? Iya, waktu di Polres itu salah satu orang-orang Cirebon semua pelakunya. Dan mereka kan teroris ini kan tidak kemudian orang berubah menjadi teroris begitu saja. Tentu ada tahapan-tahapan yang dilalui sehingga dia rela atau berani melakukan bom bunuh diri.
Nah, dari proses ini tentu dilakukan tidak di luar Cirebon, tetapi di dalam Cirebon. Nah, tahapan-tahapannya barangkali. Ya, tahapan-tahapannya adalah misalnya orang ini pertama sikapnya intoleran. Intoleran itu adalah orang yang tidak sepakat dengan orang lain, yang berbeda dan menyalahkan orang lain kan? Iya, dan menyalahkan. Berbeda, dia tidak sepakat, kemudian dia menyalahkan. Yang kedua adalah tindakan, dalam bentuk tindakan, walaupun bukan melakukan kekerasan ya. Tindakan itu fisik, misalnya mengusir orang karena dia berbeda, atau tidak sepakat dengan pendirian tempat ibadah agama tertentu dan lain-lain. Nah, ini kan di Cirebon tahun 90 2000 awal itu kan masif sebenarnya kelompok ini. Nah, dari situ kemudian ini menjadi ruang atau peluang orang untuk berubah menjadi teroris. Tahapannya itu tadi setelah tahapan yang pertama itu intoleran, kemudian radikal ya. Radikal itu berarti dia bersikap seperti apa? Sikapnya itu adalah ditunjukkan dengan perbuatan. Misalnya Syarif ya, kalau Syarif melakukan bom bunuh diri, sebelumnya dia kan melakukan penyerangan sebelum menjadi teroris dengan kelompok yang dia tidak setuju. Apa misalnya Manislor Ahmadiyah, dia melakukan perusakan, kemudian dia ikut aksi demo menolak tempat tertentu, menuduh kelompok tertentu sesat dan lain-lain. Ini dilakukan oleh Syarif. Jadi dia punya tahapan. Setelah itu satu langkah lagi dia masuk menjadi teroris, dan Syarif melakukan bom bunuh diri di masjid bahkan ya. Jadi tahapan yang ketiga itu menjadi teroris. Ya? Nah, itu tahapan-tahapan itu sangat nyata dan kuat sebenarnya di Cirebon ini. Ada di Cirebon itu ya? Ada. Makanya zona merah itu. Betul. Ya. Ketiga tahapan itu mereka lakukan di Cirebon. Betul. Gitu. Ada nggak yang tahapan ke-1, ke-2 di Cirebon kemudian mereka keluar daerah? Iya, banyak. Misalnya Seven Zuhri dan Ibrahim pelaku bom Merit dan Ritz-Carlton itu, mereka melakukan pelatihan di sini di Cirebon, kemudian mereka melakukan aksi di Jakarta. Atau para pelaku bom Tamrin, mereka merakit bomnya di sini di Jamblang itu. Kemudian mereka bawa dan mereka ledakan di sana. Jadi itu banyak orang yang melakukan itu, ada juga di Cirebon. Sekarang gini Mas Nurjaman. Ya. Cirebon zona merah itu semacam suatu harus dipertanggungjawabkan menurut saya. Ya. Jadi agar orang mengerti, agar orang tahu bahwa Cirebon zona merah dan bibit-bibit teroris ada di sini gitu ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan gitu kan? Ya, di bibit-bibit itu kan sebenarnya disiapkan atau sudah ada cukup lama di Cirebon ini, baik itu dalam bentuk lembaga pendidikan maupun organisasi keagamaan. Misalnya ya di daerah perbatasan Kuningan dan Cirebon kabupaten, di situ ada lembaga pendidikan disebut pesantren, ada 2 tempat bahkan. Kemudian di perbatasan Cirebon dan Indramayu juga ada. Itu sebenarnya awal sebuah yayasan menjadi lembaga pendidikan. Kemudian di daerah Geronggong, daerah Sedong, kemudian ada juga di daerah Gunung Jati dan Kapetakan. Di daerah situ. Kemudian di wilayah timur juga ada di daerah Gebang. Kemudian belum lagi masuk ke Jamblang, bahkan ada beberapa orang, ada 1 orang penangkapan di Susukan sini. Kemudian di kota juga ada lembaga pendidikan. Di kota itu sudah terkepung semua ya. Betul. Dan menurut saya masyarakat juga tidak menyadari secara karena sebetulnya kan kalau bilang Kabupaten Cirebon itu kan berisi pesantren-pesantren, yang NU lah, yang tradisional lah. Jadi bagaimana mungkin itu bisa terjadi gitu kan? Ya karena kaderisasi atau penggalangan mereka menjadi kelompok-kelompok ini kan dilakukan secara tertutup, sangat underground lah, di bawah tanah. Sebenarnya muncul di Indonesia, di Cirebon itu sejak tahun 80-an ketika ada majelis taklim yang kita tahu hampir setiap malam Sabtu kalau tidak salah. Di kota itu daerah kota. Nah, itu sebenarnya muncul. Itu kan sejak zaman Orde Baru ya. Muncul karena apa? Karena penceramah-penceramahnya ini memang penceramah-penceramah yang sangat keras. Nah, dari situlah sebenarnya benih-benih itu mulai menyebar. Kemudian ini dianggap menjadi salah satu basis. Bahkan ada jejaring pesantren Ngeruki yang disebut sebagai basis dari pesantren radikal dan teroris itu. Pesantren Sukoharjo itu
itu memiliki jejaring di Cirebon. Alumninya mendirikan pesantren di Cirebon, di mana-mana. Belum lagi kemudian ada ideologi-ideologi intoleran transnasional yang membuat lembaga pendidikan di sini di Cirebon, dan itu tersebar cukup masif dan banyak betul. Kita mencatat hampir ada 38 bahkan jejaring mereka di hampir semua desa yang ada di Kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka. Kalau saya sebut sih ini bisa disebut gila ya. Ya. Gila karena memang Kabupaten Cirebon, ya kabupaten kota Cirebon itu kan satu wilayah yang demikian NU, demikian tradisionalis, kemudian demikian nasionalis bahkan gitu kan. Tiba-tiba ini masuk, bisa masuknya lewat apa gitu kan? Ya lembaga pendidikan tadi, lembaga pendidikan yang menawarkan dalam tanda petik kebonafidan. Jadi orang-orang kelas menengah ke atas itu tertarik dengan lembaga pendidikan itu dan menitipkan anaknya di situ, termasuk pengajian-pengajian yang dilakukan di masjid-masjid di kota maupun di kabupaten, yang kesadaran agama orang-orang sudah mulai tumbuh, kemudian mereka datang ke pengajian. Tipologinya sendiri pesantren-pesantren ini seperti apa? Pesantren boarding school tentunya modern ya, bukan pesantren. Berarti orang yang punya duit yang... Ya betul. Sangat betul. Ada pesantren yang misalnya menolak upacara bendera, mau menolak menghormati merah putih, menyanyikan Indonesia Raya, membaca Pancasila. Itu ada pesantren di kota Cirebon ada. Kota ya. Kita menemukan itu, dan alasan mereka karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Jadi ini fakta yang tidak bisa ditutupi, dan menurut saya karena mereka tertutup atau karena orang tua masyarakat secara umum tidak terlalu paham soal seperti ini atau tidak aware lah minimal, maka ya ini akan berlangsung terus menerus. Dan kalau dibiarkan, baik itu pemerintah juga, kita lihat pemerintah di kabupaten maupun kota di sekitarnya tidak punya awareness, selain kesadaran atau pemahaman, juga tidak punya goodwill politik yang baik untuk mencegah dan melakukan perlawanan secara bersama-sama terhadap kelompok-kelompok ini. Perlawanan bersama itu seperti apa, Bu? Perlawanan itu tentu tidak dalam bentuk fisik ya, maksudnya mengembangkan pemahaman agama yang lebih toleran, dan kemudian mendorong kelompok-kelompok Islam moderat, organisasi keagamaan maupun pesantren menjadi lebih kuat. Nah ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Nah kadang-kadang malah kemudian pemerintah dalam tanda petik politisi memanfaatkan ini untuk kepentingan kekuasaan. Dalam hal ideologi ya, anak-anak kan tidak paham soal ideologi. Ya termasuk masyarakat secara umum menurut saya juga tidak paham. Itu satu hal aja untuk mencermati bahwa anak itu sudah terpapar ideologinya. Itu seperti apa itu? Ya misalnya anak-anak sudah tidak lagi mau menonton TV dengan alasan itu haram. Anak-anak sudah tidak mencium tangan orang tuanya karena itu dianggap perbuatan bid'ah, karena menyembah itu hanya kepada Allah, orang tua tidak boleh. Itu menurut saya sudah terpapar karena ajaran yang dilakukan oleh sekolah atau guru-gurunya. Nah ini tidak terjadi di kalangan pesantren ya, karena akhlak yang didahulukan. Nah ini yang terjadi, Pak Didi. Jadi sementara ini mungkin soal akhlak ya. Soal akhlak kalau agak ke mana ya itu? Mereka belajarnya tuh ke Arab-Araban atau ya gimana? Betul, kira-kira begitulah. Kalau di pesantren di Indonesia kan kita belajar akhlak itu ya seperti halnya diajarkan oleh orang tua kita kan gitu. Itu memang faktor ini lebih agak dominan atau gimana? Iya, karena ajaran yang dianggap syariat atau sesuai agama itu yang diajari pertama kan tauhid mereka ini. Nah, maka kemudian tauhidnya, keesaan kepada Allah itu mereka mengajarkannya ya tidak boleh selain Allah yang disembah. Kemudian ada memasang lukisan di dalam rumah, kemudian anaknya tiba-tiba melarang. Itu karena ajaran agamanya atau pelajaran yang didapatkannya seperti itu. Dan orang kampung menganggap itu bahwa ajaran yang seperti itu mendalam bahwa anaknya sudah beragama cukup baik kan. Bahkan ada anaknya yang menyalahkan orang tuanya karena misalnya tidak menggunakan jilbab. Itu menyalah-nyalahkan. Nah, ekspresi seperti itu dengan menyalahkan orang lain. Ketika anak sudah menyalahkan anak orang tua sendiri momennya ya, apakah itu anak memang sudah terpapar? Iya, menurut saya terpapar. Tentu kan kalau misalnya anak didik ini diajari oleh gurunya dengan baik, tidak akan menyalahkan, tapi mengingatkan. Tapi kalau sudah menyalahkan bahkan menghukumi orang lain ini sudah salah,
masuk neraka dan lain-lain, itu kan berarti anak tahu apa tiba-tiba menghukumi misalnya. Iya. Nonton TV, nyanyi-nyanyi, menggunakan alat musik itu haram. Apa itu kan berarti sudah menghukumi. Dia tahu apa kalau bukan dari ajaran gurunya atau di lembaga pendidikan. Dan itu hari demi hari ditanamkan kepada Betul. anak ya. Nah, ini adalah Sehingga- ajaran intoleran yang kemudian menjadi bahan baku untuk bersikap radikal. Setelah radikal, selangkah lagi kemudian menjadi teroris. Dan itu sangat banyak di Cirebon. Iya. Tidak bisa kita tutupi. Itu ada dan nyata. Ya sekarang kita bicara soal radikalisme yang Ya. menjadi tahapan yang kedua. Tahapan pertama kita sudah mengetahui bahwa intoleransi itu bisa masuk ke anak-anak Ya. kecil sampai kemudian dewasa Ya. gitu. Kemudian sekarang masuk ke tahapan radikalisme. Ini merupakan tahapan yang Ya. lebih serius menurut saya ya. Ya. Jadi tahapannya seperti apa? Ada ini? dua macam ya. Yang pertama misalnya mereka kemudian ada beberapa kasus sebenarnya di yang saya tahu di sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon, sekolah tingkat SLTA misalnya, ada 12 anak yang tidak mau ikut apel upacara bendera menghormati merah putih. Itu ada ya? Ada. Kasusnya ada? Kasusnya ada. Di SMA negeri atau SMP? SMA negeri. SMA negeri. Ada kasusnya di SMA negeri. Ini sudah menunjukkan bahwa dia radikal. Sudah melebihi intoleran. Kenapa? Karena dia artinya tidak menyepakati apa yang dia rasakan, Konsensus umum ya. konsensus kebangsaan bagi warga negara Indonesia. Iya. Nah, dia sudah tidak mau menolak, bahkan mereka tetap bertahan untuk tidak mau ikut apel menghormat bendera, baca Pancasila. Dan alasannya apa itu? Alasannya syariah, bahwa itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, itu alasannya. Jadi alasan yang selalu digunakan oleh kelompok ini ketika menolak untuk melakukan tindakan tertentu itu karena alasan agama, bukan karena alasan sosial politik atau ekonomi, bukan. Tapi lebih karena presidennya ini bukan, nggak ya? ada. Presiden siapapun kelompok ini akan tetap Iya. melakukan itu. Nah, ini salah satu. Yang kedua, tahapannya adalah ikut misalnya terlibat dalam aksi-aksi penolakan. Ini radikal. Kita bisa lihat misalnya ada penutupan tempat hiburan dengan cara paksa, merusak, kemudian menutup warung-warung ketika bulan puasa. Itu adalah tindakan-tindakan radikal. Bukannya itu bagus? Bukan intoleran. Bukannya itu bagus? Bagus menurut siapa? Iya. Kan begitu kira-kira. Orang yang tidak pernah tahu puasa itu ada yang musafir, ada yang memang tidak puasa, ada non muslim yang kebutuhannya makan. Kalau sesuai aturan ditutup warungnya dengan tidak terlalu terbuka, itu kan oke saja. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Tetapi ada orang yang maksa bahkan dengan melakukan kekerasan, merusak misalnya. Itu radikal sudah. Selain itu mungkin ada lagi yang radikal. Banyak sebenarnya, tetapi ini salah satu ekspresi yang dilakukan oleh mereka selain yang bentuknya penolakan terhadap konsensus. Jadi ada yang ke dalam menolak ada terhadap yang keluar. Yang keluar berarti ikut aksi mereka ya. Itu namanya radikal. Misalnya demo di isu-isu tertentu. Gitu. Tahapan-tahapan ini kan sebetulnya sesuai umur ya. Kalau anak SD kan mungkin enggak ya. Artinya enggak radikal. Enggak Tapi kan dia diajari. Misalnya anak SD itu tidak ada anak yang tidak mau berteman dengan temannya yang masih kecil karena beda agama. Iya. Anak kecil ini paham dari siapa? Kalau bukan dari lingkungan yang paling dekat dia, keluarga atau di sekolahnya, bahwa tidak boleh bergaul dengan orang non muslim, tidak boleh bergaul dengan etnis ras tertentu misalnya. Itu kan dia tidak pernah tahu. Kemudian tidak boleh menghormat bendera, kemudian tidak boleh menyanyikan Indonesia Raya gitu kan. Itu ada di Cirebon, itu ada dan banyak. Iya. Sudah gunung es lah kira-kira. Nampak kecil tapi di bawah sebenarnya banyak. Sebetulnya itu bisa ditanggulangi enggak sih? Oh bisa. Karena kan di tahap anak ini masih ya warnanya masih bisa dicoret-coret lah oleh kita gitu. Iya. Jadi kemungkinannya di tahap ini kalau kita mau menanamkan ide-ide tentang pluralisme ya, tentang kebinekaan dan sebagainya, keberagaman ya. Gitu kan. Ya ini anak-anak yang sudah terpapar oleh radikalisme. Bisa sebenarnya. Itu bisa kalau effortnya semua komunitas termasuk pemerintah mau
secara serius. Sekarang pertanyaannya, masalahnya tidak semua serius ya. iya, adakah ini kalau ngomong pemerintah daerah saja, Iya. ada effort nggak untuk Iya. isu-isu itu? Kan nggak ada. Jangan-jangan juga nggak ngerti. Nah, jangan-jangan mereka tidak paham atau jangan-jangan mengabaikan saja. Itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah isu politik, ekonomi, kan kira-kira itu. Padahal ini menjadi bom waktu pada saatnya. Kita dengar misalnya terakhir yang sempat viral juga itu aksi pembacaan ketua DPR kota misalnya. Nah, iya. Itu juga kan salah satu momentum bahwa menunjukkan bahwa nggak ada yang punya keseriusan. Iya. Didesak untuk membaca itu mau Iya. dan lain-lain. Ini menurut saya jadi keseriusan. Jadi supaya bisa, kalau bukan hanya masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan, tetapi juga negara atau pemerintah daerah serius. Aparat keamanan juga kalau tidak mengetahui isunya, mereka tidak paham. Iya. Jadi tidak semua polisian itu paham soal isu-isu ini. Baik apalagi di tingkat Polres ya, hanya tertentu saja lah, hanya polisi tertentu yang di bidangnya saja yang paham. Tetapi secara umum pengambil kebijakannya sendiri mungkin tidak paham soal isu ini. Nah itu yang terjadi Pak Didi. Jadi bisakah ini diatasi? Bisa kalau sebetulnya ya. bersama-sama. Nah bagaimana caranya agar mau bersama-sama? Yang membuat kesadaran kan pemerintah kita atau masyarakat itu biasanya kan kalau ada kejadian baru kan gitu. Tapi padahal yang paling penting sebenarnya bukan kejadiannya. Preventifnya tidak dilakukan. Ya, bagaimana mencegah agar kejadian itu tidak terjadi. Kan itu sebenarnya yang harus dilakukan. Ya. Nah, ini tidak Kemudian ada nggak upaya dari kelompok masyarakat tertentu, kelompok sosial tertentu yang bisa melaksanakan atau mengurangi ini radikalisme ini menyebar? Menurut saya banyak ya kelompok masyarakat yang bisa, baik itu dari ormas, organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan atau lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat LSM itu juga dilakukan, banyak sudah dilakukan, misalnya Fahmina, misalnya ada kelompok-kelompok forum Sabtuan itu teman-teman antar agama bertemu. Tapi kan itu sedikit sekali ya dibanding. Atau juga Caruban ini juga memiliki kepentingan menyebarkan awareness kepada publik agar publik tahu siapa kelompok-kelompok ini dan bagaimana kerjanya. Begitu Pak Didi. Ya. Sementara ini kalau untuk radikalisme, oke lah itu kalau umur mungkin di atas umurnya ada nggak ada ini batasan umurnya? Enggak, batasan umur tidak ada. Para pelaku radikal ini bisa dari mulai kecil sampai dewasa karena pemahaman agama yang doktriner dan masif, termasuk media sosial dan media online yang masif betul. Kemudian juga pelaku teroris juga sama, banyak ada yang lulus SMA, ada yang baru lulus SMA, misalnya pelaku bom Marriott itu yang pertama itu kan baru lulus SLTA. Dia melakukan bom bunuh diri di Cimariat pertama sebelum Rizkalta. Itu saya juga sampai sekarang belum mengerti tahapan dari radikalisme ke teroris itu kan ya tahapannya tipis ya. Dan pelaku teroris itu hampir tidak diketahui oleh orang-orang dekatnya. Betul. Jadi sebetulnya apa yang menjadi motivasinya dari mantan-mantan teroris? Motivasinya tentu ajaran agama. Karena ada pemahaman di ajaran agama yang mereka jadi sudah matang ya, mulai dari intoleran radikal itu mereka sudah tercekoki otaknya. Jadi tinggal dor aja kan gitu itu. Itu yang terjadi. Ya tadi saya ceritakan misalnya Sarif itu ngajinya di mana, bagaimana prosesnya, terus bergaul dan dia ikut pengajian terus, kemudian dia meyakini apa yang dilakukan oleh dia itu adalah perintah agama. Ya, jadilah pengantin gitu kan. Ya. Itu. Ini proses menjadi pengantin itu yang mungkin sesuatu yang aneh atau sesuatu yang belum ditemukan. Jadi dia radikalismenya udah matang gitu. Menjadi teroris. Inilah tahapan yang belum. Pengantin itu sebenarnya salah cirinya itu adalah orang yang bodoh. Karena tidak semua kalau pelaku teror atau orang yang sudah menjadi radikal
bahkan menjadi kelompok teror, tetapi dia itu pintar, maka dia tidak akan melakukan tindakan bom bunuh diri. Jadi sebenarnya teroris juga memilih orang-orang yang melakukan bunuh diri. Orang yang tidak memiliki pemahaman. Ada cerita sementara ini bahwa ketika si A ya mau menjadi teroris, itu banyak dikunjungi oleh orang luar kan gitu. Betul. Apakah itu semacam sedang mematangkan dia untuk jadi teroris, meyakinkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perintah agama dan ada jaminan surga dan bidadari. Jadi terus-terusan itu memang prosesnya lama, tapi meyakinkan dia karena kebodohan dia atau orang yang tidak memiliki kepentingan atau dia tidak punya urgensi apapun di kelompoknya, orang biasa saja, bukan pemimpin, bukan orang yang bisa ngaji atau itulah yang akan dikorbankan untuk menjadi. Apakah berarti ini bodoh atau memang doktrinnya terlalu kuat ini? Ya menurut saya kalau pintar nggak mungkin dong dia akan menerima itu. Banyak yang pintar-pintar di kelompok teror itu hanya ditangkap. Contohnya Aman Abdurrahman yang paling pintar sebagai tokohnya, dia tidak melakukan bom bunuh diri sendiri, tapi memfatwakan agar orang lain yang melakukan. Kan dia tidak melakukan mengebom sendiri, tapi dia merekrut orang agar orang ini mau mengikuti jalan pikiran dia, termasuk pemahaman keagamaan menurut dia, dan orang ini melakukan tindakan seperti yang diinginkan oleh sang tokohnya ini, kan gitu. Iya. Ini Cirebon sebagai zona merah. Sekali lagi harus saya katakan, Cirebon adalah zona merah. Zona merah itu sudah sedemikian parahkah atau bagaimana ini? Zona merah soalnya. Ya, parah. Kita baru saja melakukan penelitian yang mungkin tidak akan dipublikasikan karena buat internal kita sendiri. Kita menemukan banyak garis besarnya aja penelitian. Garis besarnya bahwa banyak kelompok-kelompok yang sudah berubah dari kuning menjadi merah. Kita membagi ada hijau, kuning, dan merah. Nah, kuning itu apa? Hijau, kuning ini sebenarnya intoleran dan radikal. Nah, iya. Terus? Kemudian merah ini menjadi teroris lah. Nah, ini sudah banyak sekali di Cirebon. Kita menemukan, dulu kita tidak menemukan itu karena ini lembaga-lembaga baru yang lahir tahun 90 bahkan ada yang 2000. Dari sini kemudian mereka karena tahu mungkin ini menjadi pangsa pasar yang menarik, mereka datang ke sini dan menyebarkan paham. Ada sekolah-sekolah baru yang lembaga-lembaga pendidikan baru yang lahir dan mengajarkan paham-paham intoleran. Dan ini seberapa banyak itu lembaga-lembaga baru itu? Ya banyak ya. Ada misalnya ada lembaga besar. Seandainya bisa disebutkan di sini, disebutkan saya. Kalau bisa disebutnya, saya sebutnya. Tapi kan tidak mungkin saya sebut. Ada lembaga besar yang memiliki jejaring. Tadi saya sudah sampaikan. Bikin majelis taklim. Dia melakukan kaderisasi buat khotib di beberapa masjid yang ada di kabupaten kota Majalengka, Indramayu, Kuningan. Dia akan disebarkan. Kemudian dia membuat majelis taklim beberapa titik, masuk ke desa-desa. Dan itu terjadi konfliknya di desa itu antara kelompok ini dengan kelompok ini yang menjaga tradisi keagamaan, yang ini ingin merubah tradisi karena dia bertentangan dengan agama. Itu terjadi konfliknya dan hampir mayoritas terjadi di Kabupaten Cirebon ini kan. Gesekan antara kelompok yang ingin merubah tradisi karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama, dan yang ingin mempertahankan tradisi karena dianggap itu bukan yang dilarang oleh ajaran agama. Konfliknya terjadi bahkan sampai fisik. Terjadi di mana-mana. Nah, ini menurut saya adalah fenomena yang bisa menimbulkan tingkat radikalisme bahkan terorisme cukup masif di Cirebon. Kalau tidak ada tindakan apapun dari pemerintah misalnya. Yang paling punya kewenangan sebenarnya pemerintah. Masyarakat kan. Tapi di sini juga masyarakat turut andil besar dalam. Ya, karena membiarkan. Atau karena tidak paham. Ya ini masyarakat supaya paham seperti apa harusnya. Pertama pemerintah dulu. Pemerintah harus sadar bahwa Cirebon ini menjadi ladang paling serius. Zona merah loh gitu. Zona merah. Pemerintah harus sadar itu. Artinya kemudian pemerintah melakukan mapping. Daerah mana. Kemudian bikin program-program penguatan program pemerintah yang APBD ini kan bisa dilakukan dengan misalnya penguatan soal menghindari kelompok-kelompok radikal ini. Desa yang terpencil, kumuh dan mungkin perlu dibantu, tetapi juga mengirim jamaah, mengirim ustadz, mengirim kiai untuk mengajarkan agama yang lebih toleran sesuai dengan ajarannya Syekh Sari. Sementara ini masyarakat cenderung lebih permisif lebih menerima kiriman-kiriman dai yang sebetulnya tidak jelas ya. Ya bukan tidak hanya tidak jelas, tetapi juga menurut saya kemampuan keagamanya juga di bawah
standar ya, hanya 2-3 hadis hafal sudah jadi ustadz dan mau berceramah, khotbah gitu kan, kira-kira begitu. Saya kalau 2-3 hadis. Beda dengan santri-santri pesantren kan tidak akan mau kalau dia belum paham betul. Bahkan saling mendorong temannya untuk memimpin, bukan diri. Ini yang belum lagi masifnya media sosial sebenarnya. Nah, ini soal media sosial ya. Sekarang ini mungkin zamannya zaman media sosial, zaman Mark Zuckerberg gitu kan. Ya. Jadi ya dia yang punya kuasa sebetulnya sekarang. Media sosial sampai ke kampung, sampai ke rumah, sampai ke pekarangan, sampai ke kamar mandi. Seberapa jauh pengaruhnya? Sangat besar pengaruhnya. Kita pernah mengeluarkan data yang bersumber dari kajian serius salah satu peneliti tentang bagaimana ISIS ini menyebarkan pahamnya atau menyebarkan isu-isunya di media sosial. Kok ISIS ya? Misalnya ini saya sebut ISIS 48 dalam satu hari, 48 uploadan yang disebar ke seluruh platform di media sosial. Ini baru ISIS ya. Pantesan saya juga suka dapat itu. Jadi dia menyebar ke hampir semua platform yang ada di media sosial, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, grup WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Belum pemahaman keagamaan sekarang yang aneh-aneh itu, youtuber baru, ustadz baru yang isinya sebenarnya misu-misu itu bahasa Cirebonnya. Marah-marah, melebarkan kebencian kepada orang lain, itu yang muncul hampir seperti itu. Kemudian hoax, informasi yang palsu dan lain-lain. Ini soal Caruban Nusantara, Mas Jaman ya. Peran masyarakat antara lain dilakukan oleh Caruban Nusantara. Betul. Dalam posisi apa? Dalam posisi memberikan edukasi kepada masyarakat atau? Ya betul. Posisi kita sebenarnya adalah membangun kesadaran, awareness kepada publik agar publik sadar bahwa agama ini kadang-kadang digunakan untuk kepentingan politik. Terorisme itu kan politik, radikalisme itu politik. Walaupun muatan ajaran agama yang ada di situ. Karena teroris ini kan ingin menguasai sebuah negara dengan melakukan tindakan-tindakan teror. Nah inilah yang kita sedang bangun sebenarnya dengan teman-teman di pesantren Bapakan dengan membuat media online, media sosial, YouTube dan lain-lain itu agar masyarakat, harapan kita tentunya masyarakat memiliki kesadaran. Tapi sebelumnya tentu kita melakukan mapping di hampir seluruh daerah di wilayah 3 Cirebon ini, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon. Kita mapping isu mana yang paling menarik, bahkan kita membuat SNE namanya Social Network Analysis. Kita melakukan grabbing di media sosial, kata kunci apa yang paling sering dibicarakan oleh orang Cirebon di media sosial yang terkait dengan isu-isu teroris, radikal dan intoleran. Nah dari situ kemudian kita diskusikan dan kita bikin namanya narasi alternatif, kira-kira gitu. Jadi apa saja sih yang dilakukan selain penelitian kemudian? Ya, kita berkontribusi di media online, kemudian media sosial, dan kita melakukan pelatihan-pelatihan ya, membangun kesadaran, pelatihan-pelatihan termasuk soal teknologi informasi sebenarnya. Karena kita tahu bahwa kelompok teror juga melakukan memiliki kemampuan di media online, media sosial, bahkan di teknik-teknik security system. Jadi hacker misalnya, itu mereka sudah punya. Nah maka kemudian kita butuh melakukan itu untuk melakukan tandingan, karena kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan juga jihad, bagian dari jihad, menjaga Islam ini lebih ramah kepada publik dan menjaga negara. Sama-sama jihad ya, mereka jihad untuk jihad yang salah kalau menurut jihad mereka. Kemudian kita melakukan jihad dalam rangka membuyarkan mereka ya. Betul. Kemudian ini juga soal penguasaan teknologi yang itu adalah, saya sih sudah bilang bahwa di kelompok mereka itu spesialisasi teknologi informasi ya. Apakah itu juga yang mau direbut oleh Caruban Nusantara gitu untuk kembali menyerang? Betul, itu ya bagian. Itu kayak Sun Tzu ya. Karena sebenarnya mereka bukan hanya menguasai teknologi informasi, tapi mereka juga ahli propaganda, ahli hypno-right
Ya. Tulisan-tulisannya menghipnotis orang lah. Nah maka kita juga belajar hypnowriting, bagaimana propaganda, bikin propaganda untuk menjadi wacana alternatif. Ketika orang mau tanya agama atau mau mendapatkan informasi tertentu, kita bisa menjadi salah satu pilihan. Oh ternyata ada informasi yang seperti ini. Ini sebenarnya yang kita bangun. Dan tentu pasar yang menentukan kan, bukan kita. Tapi ini bagian dari ikhtiar. Kemasannya yang harus di sedemikian rupa supaya menarik kan gitu. Betul. Mas Nurjaman, terima kasih sekali ini. Sama-sama Pak Diding, The Karyadis Channel. Caruban Nusantara, hidup Caruban Nusantara. Kapan-kapan saya diundang lagi ke sini. Oh, siap. Kita akan undang lagi untuk berdiskusi. Jadi bergizi sekali hari ini. Ya. Mitra dan sobat The Karyadis Channel, kita bicara soal terorisme, soal radikalisme di tempatnya yang menjadi markas bagi anak-anak muda Cirebon dalam rangka memberantas radikalisme. Tentunya kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang dalam pembicaraan yang lebih mendalam, lebih menggigit kan begitu, lebih nendang kata orang Cirebon. Jangan lupa The Karyadis Channel atau Caruban Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.